Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Buronan kasus pencurian baterai tower telekomunikasi, Sugiarto akhirnya ditangkap polisi tanpa perlawanan di tempat parkir sebuah rumah sakit di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ia diringkus saat mengantar sang istri berobat setelah 2 tahun melarikan diri. Sugiarto bersama 3 rekannya melakukan pencurian baterai dan modul tower di Jalan Raya Tugumulyo, Kelurahan Karangketuan, Lubuk Linggau pada September 2023 lalu. Mereka merusak gembok tower lalu mengambil 4 unit baterai dan 7 modul yang menyebabkan kerugian sekitar 51 juta rupiah serta gangguan sinyal provider. Ironisnya, Sugiarto adalah pegawai perawatan tower tersebut sehingga ia hafal denah lokasi dan barang berharga yang dicuri. Itu baterai tower kurang lebih 4 unit. 4 unit. Dengan modul, kalau modulnya ada 7 unit itu modulnya. Kebetulan para pelaku adalah sebagai pegawai ini ya, untuk apa tuh, pemeliharaan tower. Jadi mereka gemboknya sengaja dihancurin masuk ke dalam tower. Polisi kini masih memburu 3 rekannya yang telah diketahui identitasnya, sementara Sugiarto terancam hukuman penjara hingga 7 tahun. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Sapi bernama Blembo seberat 1,1 ton milik Presiden Prabowo Subianto disembelih sebagai hewan kurban di Masjid Dharma Wanita Baitur Rahman, Jalan Radial, Kelurahan 24 Ilir, Palembang, pada Sabtu 7 Juni 2025 pagi. Proses penyembelihan sempat terkendala. Panitia awalnya kesulitan merobohkan sapi karena bobotnya yang besar. Namun, berkat bantuan puluhan warga, sapi raksasa itu akhirnya berhasil direbahkan dan disembelih sesuai syariat. Kehadiran hewan kurban dari Presiden menarik perhatian warga sekitar. Sejak pagi, anak-anak tanpa antusias mengerumuni lokasi penyembelihan menyaksikan prosesnya dari dekat. Ketua Masjid Dharma Wanita Baitur Rahman, Sunarto, mengatakan daging kurban akan dibagikan pada sekitar 600 warga, khususnya mereka yang tinggal di rumah susun sekitar masjid. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, ini juga kita saksikan, nanti saya minta kepada seluruh panitia untuk menyalurkan kepada yang berhak. Oleh karena itu, sekali lagi mengucapkan terima kasih dan masyarakat yang telah berkorban. Mudah-mudahan pengorbanan ini Allah terima dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana penyembelihan kali ini tak hanya membawa berkah, tapi juga meninggalkan kesan hangat bagi warga yang turut menyaksikan dan merasakan manfaatnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 15 ekor sapi dan 16 ekor kambing disembelih di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I, Jayawikramo pada Sabtu 7 Juni 2025 pagi. Hewan kurban tahun ini berasal dari Forkompinda Sumatera Selatan, Wali Kota Palembang, dan sejumlah tokoh masyarakat. Panitia menyiapkan 3.000 paket daging untuk dibagikan dengan prioritas bagi warga Kelurahan 18 dan 19 Ilir. Sebanyak 1.000 kantong disiapkan untuk warga umum. Dan ini besok kita salur kepada yang menerimanya berhak dari kami. Dan mungkin alhamdulillah kalau bisa pengeluaran akan meningkat, mungkin kita bisa lebih fokus ke pinggiran kota. Kan kuponnya siapkan sekitar 3.000-an. 3.000-an. Nambah lagi. Kalau lebih banyak lebih bagus. Jadi kita ini melalui RT RW. Nah RT RW ini wong yang amanah Nagalo. Kalau yang dari luar itu datang ke sini kita umum, kita siapkan kartu savingnya sekitar ada 1.000-an. Kira-kira setelah asar lah. Penyembelihan dilakukan komunitas jagal sapi Syar'i Palembang yang berada di bawah naungan Yayasan Masjid Agung. Tim ini terdiri dari pemotong hewan profesional asal kota Palembang.
Dalam 1 jam, rata-rata 5 ekor sapi dapat disembelih, meski proses penjatuhan hewan kurban menjadi bagian yang memakan waktu lebih lama. Pemotongan, ya kita dari dari pemotongan kita pakai teknik tarik, bukan dorong. Jadi alhamdulillah tadi sudah beberapa sapi kita praktekkan sistem tarik. Kenapa harus tarik? Ya, itu sebenarnya kenyamanan masing-masing praktisi. Ada yang dorong, ada yang tarik. Nah kebenaran dari kita galau-galau memang kita belajarnya dari tarik. Nah, jadi yang kita praktekkan di lapangan juga apa yang kita pelajari. Kalau penyembelihan itu sebenarnya tergantung seberapa cepat kita nyampak ke sapi sebenarnya. Ya mungkin dalam 1 jam, kalau untuk hitungan kita yang mungkin sudah biasa, 5 sapi bisa. Tergantung dengan keadaan. Jumlah hewan kurban tahun ini sesuai target panitia. Harapannya tahun depan jumlahnya bisa bertambah agar lebih banyak warga yang membutuhkan dapat menerima manfaat. Muhammad Reza Pahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. KONI Sumatera Selatan menyembelih 4 ekor sapi pada Idul Adha 1446 Hijriah. Pemotongan hewan kurban dipusatkan di kantor KONI Sumatera Selatan Sabtu 7 Juni 2025 pagi. Sebanyak 200 paket daging kurban disiapkan dan dibagikan pada insan olahraga, mulai dari pelatih, atlet berbagai cabang olahraga hingga jajaran pengurus KONI. Melalui momen kurban ini, KONI Sumatera Selatan ingin menumbuhkan semangat kebersamaan dan berharap kejayaan olahraga di bumi Sriwijaya dapat kembali bangkit. Olahraga Sumsel semakin maju, KONI semakin jaya. Menjalin persatuan dan kesatuan untuk masyarakat Sumsel yang lebih baik lagi. Pembagian daging kurban disambut positif insan olahraga di Sumatera Selatan. Mereka berharap perhatian terhadap mereka terus meningkat ke depannya. Terima kasih banyak kepada pengurus KONI yang telah memberikan perhatian kepada kami, terutama bagi pelatih yang telah memberikan daging kurbannya. Ini mungkinan hal bagi saya ini baru pertama. Harapannya yang next ke depan lebih banyak lagi bantuan buat para pelatih dan jajaran KONI. Kegiatan ini menjadi agenda rutin KONI Sumatera Selatan setiap hari raya Idul Adha sebagai bentuk kepedulian terhadap para pejuang olahraga daerah. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Indra Trio, pemuda yang sempat mengaku menjadi korban salah sasaran penyerangan anak panah, ternyata terlibat dalam aksi tawuran. Fakta tersebut terungkap setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan lebih lanjut. Indra bersama rekannya diketahui ikut tawuran pada Kamis 5 Juni 2025 dini hari di kawasan 5 Ulu Palembang. Dalam aksi itu, sebuah anak panah mengenai wajah hingga menancap di pipi. Takut dimarahi orang tuanya, warga Lorong Jaya Laksana Kelurahan 34 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2 itu mengaku sedang mau beli makanan saat tiba-tiba diserang. Berbohong, ingin cari makan dengan temannya lewat kemudian diserang orang. Yang pada akhirnya itu informasi yang tidak benar. Kemudian setelah kami dalami ternyata mereka merencanakan untuk tawuran di 5 Ulu, di tempat yang tersembunyi. Ya. Mereka belum sempat melakukan yang bersifat pertemuan yang besar, namun ada satu korban yang mungkin dari lawannya yang mengeluarkan panah dari jarak jauh kemudian menendang di pipinya. Meski terbukti sebagai pelaku tawuran, laporan Indra tetap diproses polisi. Saat ini pelaku yang memanah korban masih dalam pengejaran. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. AA warga Kecamatan Giribulya, Kabupaten Bengkulu Utara ini hanya tertunduk lesu saat diringkus polisi usai diketahui melakukan aksi persetubuhan terhadap mantan pacarnya. Aksi persetubuhan itu terjadi pada awal tahun 2024 lalu saat pelaku dan korban masih berpacaran, namun baru terungkap di akhir Mei 2025. Bermula dari pelaku yang tak terima diputusi oleh korban menyebarkan video mereka ke media sosial.
Korban yang ketakutan langsung melaporkan hal tersebut ke orang tuanya. Tak terima dengan kejadian tersebut, orang tua korban langsung melapor ke polisi hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Yang dilakukan oleh pelaku berinisial A terhadap anak pelapor. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tersebut. Setelah itu kami mendapati bahwa benar adanya tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Atas perbuatannya, pelaku kini terancam pidana penjara hingga 15 tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. RP diringkus tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu setelah dilaporkan atas kasus suruda paksa pelajar di bawah umur yang masih berusia 14 tahun. Peristiwa miris itu bermula dari korban bersama rekannya bertemu pelaku di sebuah hotel. Di lokasi tersebut, pelaku mengajak korban meminum minuman keras hingga tak sadarkan diri. Saat itulah korban diruda paksa oleh pelaku. Korban yang tersadar lalu mengadu ke orang tuanya dan melapor ke polisi. Pelaku mereka sebelumnya melakukan minuman keras di hotel tersebut dan di situ mereka mulai merasa mabuk, tersangka dan korban mereka saling melakukan. Melalui penyelidikan kami di situ ada ketertarikan antara mereka berdua sehingga mereka pindah kamar dan terjadilah kejadian seperti itu. Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana hingga 10 tahun penjara. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel memantau pendistribusian BBM di Bengkulu pasca kelangkaan beberapa waktu lalu. Saat ini antrean kendaraan di SPBU sudah mulai kembali normal. Pasca Wakil Presiden meminta pasokan ditambah dan SPBU melayani 24 jam selama ketersediaan masih ada. Pertamina saat ini sudah mengerahkan 64 mobil tangki menyuplai BBM Bengkulu yang dipasok dari 3 provinsi tetangga melalui jalur darat. Selain itu, kuota BBM ditambah dari rata-rata harian 630 kiloliter menjadi 700 kiloliter. Langkah ini dianggap efektif sebagai upaya mengatasi antrean panjang kendaraan di SPBU akibat pasokan melalui laut terhambat karena pendangkalan alur. Kita sudah lakukan penambahan kiriman BBM. Rata-rata penyaluran BBM di wilayah Provinsi Bengkulu mencapai di atas 700 kiloliter per hari. Dari yang rata-rata normal sekitar 630 sampai 650 kiloliter per hari. Dan impactnya ya udah terlihat nih. Sekarang alhamdulillah tidak ada antrian. Berapa paling tinggi? Paling tinggi sekitar tanggal 28 kemarin kita salurkan BBM Pertalite sampai 800 kiloliter per hari. Masyarakat diimbau untuk tidak panik dan membeli BBM sesuai kebutuhan mereka. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Semua pihak-pihak yang terlibat berwenang. Jadi kami meminta puluhan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung menggelar aksi unjuk rasa pasca meninggalnya rekan sesama mahasiswa bernama Pratama Wijaya Kusuma yang diduga alami penganiayaan oleh seniornya. Peristiwa terjadi saat korban mahasiswa jurusan Bisnis Digital Unila tahun 2024 ini mengikuti pendidikan dasar organisasi mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan yang digelar pada bulan November 2024 lalu di Desa Talang Mulya, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Saat itu Diksar diikuti 6 orang mahasiswa termasuk korban yang diduga mendapat kekerasan fisik hingga mengalami sejumlah luka lebam di beberapa bagian tubuh, seperti kepala, dada, dan lengan. Usai Diksar berlangsung, korban alami penurunan kesehatan dan tak bisa mengikuti perkuliahan lantaran menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Abdul Muluk hingga dinyatakan meninggal dunia pada Senin 28 April lalu.
Muhammad Arnando Alvaris, seorang mahasiswa rekan korban, membenarkan adanya tindak kekerasan yang dialaminya dan korban selama mengikuti program Diksar Mahapel Unila. Jadi waktu saya ngelapor ke dekanat, bukannya dapat keadilan, tapi saya malah disuruh tutup mulut. Itulah dimana saya memutusin untuk berhenti kuliah lagi. Sama ya. Bulan tamparan, cuman karena dia yang paling lemah. Dialah yang paling ngerasainnya itu paling sakit. Dia sudah nggak rambut lagi, kepalanya diperban dan ada selang di bagian kepalanya. Mahasiswa menuntut rektor dan dekan FEB Unila bertanggung jawab atas meninggalnya Pratama akibat dugaan kekerasan fisik yang dilakukan seniornya. Sudah menyiapkan bukti-buktinya bahwa pihak dekanat ini memerintahkan mahasiswa, khususnya korban-korban, untuk membuat grup alih-alih untuk forum diskusi atau mediasi. Ternyata di situ kawan-kawan korban ini diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa mereka berjanji tidak akan menuntut kasus ini. Seperti itu. Bahkan keluarga korban, almarhum Pratama ini diminta untuk mengikhlaskan. Ini kan bagi kami sangat amat tidak manusiawi. Universitas Lampung sudah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki tindak kekerasan yang terjadi dalam program pendidikan dasar organisasi mahasiswa. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Misteri tewasnya wanita bernama Tia Septiana berusia 27 tahun yang jasadnya ditemukan di perkebunan singkong di Desa Tridharma Wirajaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada Minggu pagi kemarin akhirnya terungkap. Polisi berhasil membekuk pelaku bernama Salman berusia 18 tahun yang tak lain adalah calon suami dari korban. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku tega melakukan aksinya lantaran merasa sakit hati karena sudah dituduh menggunakan uang korban sebesar 80 juta rupiah. Tak hanya itu, pelaku juga merasa belum siap menikahi korban yang dalam kondisi hamil. Jadi pelaku mengajak korban ini untuk datang ke kebun tempat TKP ini seakan-akan untuk mengajak yang bersangkutan untuk berhubungan badan, karena hasil dari interogasi kami disitulah tempat pertama kali mereka melakukan hubungan. Nah, kemudian mengajak korban ke TKP dengan dalih untuk mengajak berhubungan. Disitulah setelah korban datang, pelaku secara membabi buta kemudian menghabisi korban. Berarti sudah direncanakan dan sudah direncanakan karena sudah membawa pisau dari rumah. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya pakaian korban, 2 unit kendaraan sepeda motor, dan ponsel genggam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di balik jeruji sel Mapolres Tulang Bawang dan dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Seorang pria berinisial DP diamankan petugas setelah kedapatan mencuri telepon genggam milik penghuni mes di tempatnya bekerja di Pangkal Pinang. Peristiwa ini terjadi saat korban selesai mencuci motornya di area mes dan tanpa sengaja meninggalkan telepon genggamnya di motor tersebut. Melihat kesempatan tersebut, pelaku yang merupakan karyawan mes langsung mengambil ponsel tersebut kemudian menjualnya. Pelaku sempat mencoba mengelabui petugas dengan mengaku sebagai orang dengan gangguan jiwa. Dari hasil penyelidikan, kami melakukan penyelidikan bahwa handphone tersebut berada di seorang pria. Kemudian kami amankan pria tersebut dan mengakui bahwa dia membeli dari seorang karyawan dari salah satu perusahaan ya BUMN di Bangka Belitung. Kemudian kami langsung mengamankan pelaku yang diduga karyawan tersebut dan sempat mengelabui petugas atau tim opsional kami mengaku SD.
DGJ. ODGJ, Pak. ODGJ. Saat ini, pelaku diamankan di Mapolresta Pangkal Pinang guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Aparatur sipil negara baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kota Palembang kembali menikmati libur panjang dalam momen Idul Adha 1446 Hijriah. Libur dimulai sejak 6 Juni 2025 dan ASN dijadwalkan kembali masuk kerja pada 10 Juni 2025. Pemerintah Kota Palembang mengingatkan seluruh ASN untuk tidak menambah masa libur di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Pemkot menegaskan akan memberikan sanksi pada ASN yang melanggar aturan tersebut. Pesan saya dengan ASN, saya kira durasi waktu yang sudah panjang ini, pertama, manfaatkanlah untuk berbagi kebersamaan, kebahagiaan dengan keluarga dekatnya. Tetapi jangan lupa bahwa di sana kita harus masuklah bekerja sesuai dengan edaran, aturan yang ada. Jangan sampai bolos lagi. Karena durasi waktu ini sudah cukup panjang. Ya. Kalau masih juga, saya kira kita punya juga rujukan, ada teguran lisan yang bersifat teguran tertulis juga, terus sanksinya tentunya sanksi ringan, sedang, dan berat. Di sisi lain, sejumlah pelayanan dasar seperti pemadam kebakaran, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Disduk Capil dipastikan tetap beroperasi selama libur berlangsung. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Data dari BPS Sumatera Selatan menunjukkan tingkat okupansi hotel berbintang di Palembang mengalami fluktuasi awal tahun ini, yakni 43,65% pada Januari, 45,18% pada Februari, dan turun menjadi 31,46% pada Maret. Sementara itu, okupansi hotel non-bintang juga menurun dari 20,97% di Januari menjadi 17,13% di Maret, meski sempat naik ke 26,08% pada Februari. Pada pertengahan Mei 2024, okupansi hotel sempat mencapai lebih dari 50%, dengan keterisian kota berada di kisaran 30 hingga 45% sepanjang tahun ini. Meski masing-masing hotel memiliki kebijakan sendiri, kolaborasi berbagai lembaga di sektor pariwisata dianggap sebagai salah satu solusi efektif, sekaligus membantu pemerintah mengatasi tantangan ini. Kalau dibandingkan, itu dropnya itu hampir, kita ini kalau dibanding itu bisa turunnya itu sampai 50% loh. Jadi city okupansi ini menjadi sekarang 30 sampai 45%. Ini yang sangat berat sekali kan. Dulu kita masih di bulan Mei ini udah bisa ramai, kita udah di atas 50-60% biasanya. Tapi sekarang ini untuk narik ini sangat sulit sekali. Jadi ada langkah-langkah khusus yang harus dilakukan oleh masing-masing hotel dengan kebijakan masing-masing yang mereka miliki. Survei April lalu mencatat 70% hotel di Jakarta berencana melakukan pemutusan hubungan kerja antara 10 hingga 30% karyawan. Di Palembang, PHK massal belum terjadi, namun beberapa hotel mulai mengurangi tenaga kerja, termasuk penghentian pekerja harian sejak Januari lalu di salah satu hotel pusat kota. Dibandingkan masa pandemi COVID-19, bisnis perhotelan kini menghadapi tantangan baru akibat efisiensi anggaran. Oh, kalau untuk efisiensi ini kan sebenarnya sudah dimulai dari pertengahan Januari ya Mas ya. Nah kalau itu sih sebenarnya kita sudah lakukan penanggulangan lebih awal. Jadi biasanya kita punya daily worker namanya. Nah si daily worker ini memang sudah ditiadakan semenjak bulan Februari lah itu. Seperti yang kita lihat dari berita juga, kayak tempat-tempat Jakarta ya banyak yang tutup juga ya. Ya mudah-mudahan nggak begitu ya. Mudah-mudahan pemerintah lebih terbuka ke depannya, lebih diperhatikan lagi lah untuk bisnis perhotelan ini. Mudah-mudahan ada perubahan lah Mas dari pemerintah ya. Itu harapan dari kita ya. Pemerintah diharapkan dapat mengambil kebijakan strategis untuk mengatasi tekanan ini dan menjaga stabilitas industri perhotelan di Sumatera Selatan.
Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang perayaan Idul Adha pekan ini, harga sejumlah kebutuhan di pasar tradisional Kota Palembang mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi bertahap sejak beberapa pekan terakhir. Harga beras yang sebelumnya di kisaran Rp12.000 per kilogram, kini menembus Rp16.000. Kenaikan juga terjadi pada telur ayam, dari Rp24.000 menjadi Rp26.000 per kilogram. Sementara harga minyak goreng naik dari Rp16.000 menjadi Rp20.000 per liter. Jelas lah, otomatis berkurang jauh. Ya seluruh bukan hanya sembako, seluruh barang sekarang naik. Coba Anda lihat, konsumen sekarang sepi di pasar ini. Tidak hanya sembako, harga cabai juga ikut melonjak. Cabai burung naik dari Rp36.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari Rp28.000 menjadi Rp36.000 dan cabai rawit biasa dari Rp40.000 menjadi Rp48.000 per kilogram. Pasukan dari agen jadi bisa naik. Udah ini beda Kak juga dengan Idul Adha. Kalau masalah cabai ini agak standar sih. Beda dengan Lebaran Idul Fitri ya. Iya. Pedagang menyebut kenaikan harga cabai disebabkan menurunnya pasokan di pasaran. Kondisi ini turut mempengaruhi penjualan di pasar tradisional meski permintaan tetap tinggi menjelang Hari Raya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang oknum pengacara berinisial MO dan kliennya MA yang merupakan terpidana kasus korupsi internet desa telah ditetapkan sebagai tersangka tim penyidik Dinsus Kejati Sumsel. Kasus ini berakar dari dugaan upaya kedua tersangka untuk menghalangi proses hukum terkait proyek pengadaan internet desa di Kabupaten Musi Banyuasin pada 2019 sampai 2020. Menurut Kejati Sumsel, MO diduga merancang skenario untuk membebaskan kliennya MA dari jeratan hukum. Modusnya mereka mencoba menutupi peran MA dalam aliran dana proyek internet desa senilai Rp9 miliar. Mereka berusaha mengalihkan perhatian dengan menyebutkan dana tersebut diterima Ridwan, Kepala Seksi Keuangan Desa, Dinas PMD Musi Banyuasin yang kini juga menjadi tersangka. Kasus ini tergolong dalam perintangan penyidikan muncul setelah MA yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi, khawatir aliran dana yang diterimanya akan terbongkar. Telah bersama-sama dan bersepakat untuk membuat skenario dan mengarahkan fakta untuk memberikan keterangan yang tidak benar dengan tujuan agar fakta yang sebenarnya itu tidak terungkap. Jadi secara rinci dapat saya jelaskan bahwa MO, saudara MO dan MH ini membuat suatu fakta yang mana ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, saudara MH ini ada rasa kekhawatiran bahwa fakta yang sebenarnya yang telah diinsafi dan disadari bahwa dia telah menerima uang hasil dari kegiatan internet desa ini, sehingga dia ingin melepaskan diri dari ancaman sebagai tersangka. Saat ini kedua tersangka telah ditahan selama 20 hari di Rutan Pakjo Palembang untuk proses hukum lebih lanjut. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan tegas. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Suasana meriah sebuah acara akikah di Palembang mendadak berubah menjadi kepanikan. Panggung hiburan yang digunakan untuk pertunjukan musik tiba-tiba ambruk diduga tak kuat menahan beban puluhan warga di atasnya. Insiden ini terjadi pada Sabtu 31 Mei 2025 di Jalan Ahmad Yani, Lorong Haji Umar, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Cakabaring. Beberapa warga sempat terjebak di bawah panggung yang terbuat dari papan. Menurut keterangan polisi, tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun sejumlah warga mengalami luka ringan. Sebelum acara dimulai, polisi sebenarnya telah mengimbau pemilik hajat agar tidak memutar musik remix, namun diduga imbauan itu diabaikan. Sudah kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan upaya peneguran, dan atas robohnya panggung penonton itu tidak ada korban jiwa.
karena memang panggungnya pendek ya, hanya setengah meter, jadi itu menghindari hujan dan banjir, sehingga kita roboh juga tidak melalui satu dimensi ketinggian yang dapat membahayakan daripada para penontonnya, pengunjungnya. Kini pemilik acara tengah diperiksa terkait dugaan pelanggaran penggunaan musik remix di lingkungan permukiman. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ini merupakan upaya penangkapan pelaku pembacokan seorang calon pengantin pria yang terjadi di Palembang pada 11 Mei 2025 lalu. Pelaku dibekuk di tempat persembunyiannya di Batam yang dilakukan tim gabungan Jatan Ras Polda Sumsel dan Satreskrim Polrestabes Palembang. Tanpa perlawanan, pelaku langsung dibawa ke Palembang untuk menjalani pemeriksaan. Diketahui pelaku Reno alias Kencot, warga Kelurahan Lima Ulu, Kecamatan Sebang Ulu 1, Palembang. Dari pelaku, polisi menyita sebilah parang yang digunakan saat membacok korban. Hasil penyelidikan mengungkap motif pembacokan dipicu dendam lama. Pelaku mengaku pernah menjadi korban penusukan yang dilakukan korban saat hendak melayat mertuanya. Pelaku yang telah berkeluarga diketahui sudah merencanakan penyerangan sejak mengetahui korban akan melangsungkan pernikahan. Bersangkutan saudara Reno menghubungi rekan-rekannya yang lain untuk minta bantuan, yaitu saudara Ronald alias Bodang, kemudian saudara Bambang alias Toya, dan saudara Yono untuk bersama-sama membantu tersangka saudara Ronald, saya ulangi, saudara Reno alias Kencot untuk melakukan aksi penyerangan kepada saudara korban Ahmad Handa. Dendam yang tak kunjung padam membuatnya nekat melakukan aksi balas dendam meski sadar akan resikonya. Pelaku juga diketahui pernah menjalani hukuman penjara dalam kasus serupa. Kalau tidak dibalas, tidak plong rasanya, Pak. Oh, habis kita apa tuh lari kemana kita, Pak? Lari ke Dumai, Pak. Dumai, Pekanbaru? Iya. Habis itu lari kemana lagi? Ke Batam. Batam. Berapa hari di Dumai? Di Dumai sehari. Oh, habis itu langsung ke Batam. Sebelumnya calon pengantin Ahmad Handan dibacok saat turun dari mobil di depan rumah mempelai wanita di Jalan Panca Usaha, Kelurahan Lima Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang pada Minggu pagi 11 Mei 2025. Akibat luka serius di tangan dan kaki, korban harus menjalani akad nikah di ruang IGD Rumah Sakit Bari Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satuan Reskrim Polsek Ilir Bar 1 Palembang meringkus 2 pelaku perampokan disertai pembacokan seorang marbot masjid di Palembang. Kedua pelaku Ki Agus M. Yunus dan Engki Ramdan ditangkap di 2 lokasi berbeda. Ki Agus ditangkap di pos jaga sebuah kos-kosan, sedangkan Engki diringkus di area parkir restoran cepat saji di kawasan Demang Lebar Daun. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita sebilah senjata tajam yang digunakan saat beraksi, serta 1 motor milik korban yang sempat dijual pelaku. Uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Identitas keduanya terungkap melalui rekaman kamera pengawas yang merekam aksi kejahatan mereka. Video tersebut sempat viral di media sosial dan memudahkan petugas mengidentifikasi pelaku. Karena konsentrasi tersangka yang membacok dan korban melakukan perlawanan, rekannya yaitu saudara Rama membantu melakukan perampasan sepeda motor miliknya. Kemudian ketika saudara Nurkolis mengejar sepeda motornya, saudara tersangka itu Yunus mengambil sepeda motornya melarikan diri. Keduanya dikenal sering melukai korban bila melawan. Dalam aksi yang terjadi pada Minggu 4 Mei 2025, korban seorang penjaga masjid diserang tiba-tiba saat akan membuka pagar masjid. Akibat bacokan pelaku, tangan korban terluka serius. Saat korban tak berdaya, pelaku membawa kabur motor miliknya. Ada kerja, kamu kerja apa hari-hari? Kamu umur berapa? 23. Kamu sudah berapa kali masuk penjara? 2 kali. 2 kali, berarti residivis. Yang pertama kasus apa? Sajam. Yang kedua? Kini kedua pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan menggelar operasi pangan murah yang menawarkan sembako dan daging dengan harga di bawah pasaran. Pasar murah ini langsung diserbu warga yang rela berdesak-desakan untuk mendapatkan paket sembako dengan beras 5 kg dijual seharga Rp74.000 dan minyak goreng 1 liter seharga Rp15.500, termasuk daging ayam.
Gerakan pangan murah walaupun tidak seluruh wilayah, tapi ada salah satu wilayah yang cukup padat, yaitu di Sukabangun 1, dan insya Allah akan kita laksanakan GPM namanya Gerakan Pangan Murah. Itu mungkin mudah-mudahan dengan adanya GPM walaupun hanya spot, tapi ini akan membantu masyarakat di sekitarnya. Warga mengaku operasi pasar murah ini sangat membantu perekonomian mereka di tengah lonjakan harga bahan pokok menjelang Idul Adha. Selain itu, pasar murah ini juga untuk menekan inflasi yang sering terjadi saat perayaan hari besar. Bantu ke keuangan kami. Namanya uang cak kami kan, perlulah yang kayak ini. Ibu beli apa tadi, Bu? Beli beras, beli telur. Memangnya harganya lebih murah dibanding pasar? Agak lah, lebih murah, 2.000, 1.000 jadilah. Ini di pasaran memangnya berapa sekarang harganya, Bu? Untuk beras, untuk ayam, Ibu beli apa aja tadi? Telur. Ayam kalau di pasar 26. Sekarang di sini? 24, jadilah 2.000. Operasi pasar murah akan digelar selama beberapa hari ke depan di berbagai lokasi, memberikan kesempatan bagi warga untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Antoni, warga Kebun Bunga Sukarami, Palembang, ditangkap polisi saat membawa sabu seberat 11 kg. Ia diketahui merupakan seorang kurir narkoba yang masuk dalam target operasi berdasarkan hasil pengembangan kasus peredaran narkotika di wilayah tempat tinggalnya. Penangkapan dilakukan di tepi jalan kawasan Sukabangun 2 saat Antoni tengah menunggu seseorang untuk menyerahkan paket sabu yang sudah dikemas dalam sebuah tas besar. Narkoba tersebut diambil tersangka pada Mei lalu dari seseorang berinisial J yang diduga sebagai bandar dan kini masih dalam pengejaran. Sabu itu berasal dari Thailand, dikirim melalui Aceh dan rencananya akan diedarkan di Palembang. Unit 1-2 berhasil mengungkap dan mengamankan 11 paket telah ditimbang brutonya 11 kg dan dimasukkan ke dalam tas warna hitam yang dibawa oleh tersangka A yang akan diserahkan kepada seseorang, ya. Jadi akan bertransaksi di warung pempek. Selain menyita sabu, polisi juga menyita sepeda motor milik tersangka sebagai barang bukti. Antoni yang sehari-hari bekerja sebagai penjual burung, kini ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Ia terancam hukuman penjara seumur hidup. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pencurian sepeda motor kembali terjadi di Palembang, kali ini menyasar rumah di kawasan Ilir Barat 1. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan 3 pelaku membawa kabur sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. 1 pelaku terlihat mengawasi situasi di samping rumah, sementara 2 lainnya beraksi mengambil motor. Pelaku bahkan sempat mengetuk pintu rumah untuk mengalihkan perhatian warga yang melintas di lokasi. Pemilik sepeda motor Randy Mahendra mengungkapkan, adiknya sempat mendengar ketukan pintu, namun karena mengantuk, tidak sempat melihat keluar. Dari ciri-ciri pelaku, Randy menduga 3 orang tersebut merupakan komplotan curanmor yang sering beraksi di kawasan 26 Ilir. Pas subuh tuh ada yang ngetok subuh tuh. Nah, adik ini tak perlu dihiraukannya kan, hirau siapa? Kiranya aku kan baru balik subuh tuh. Paginya dia nak sekolah jadi nengok motor. Dikiranya aku ni tidur tempat kawan apa macam mana kan. Jadi pas ini nengok motor tak katik, jadi dia ngedor lah pintu kamar. Pas ini ada aku, jadi dia ngomong ada bangunnya aku. Kak motor hilang katanya. Langsung ini ke apa? Ke Pak RT kan ngelapor. Jadi Pak RT langsung ke ini katanya ke Polsek IB1. Yang pas ngetok itu siapa itu kira-kira? Nah, yang ngetok tuh yang ini tuh lah, yang maling tuh lah. Mungkin dia tuh, mungkin dia tuh ngecek bisa mana ada wong pasti ini ya. Berbekal rekaman kamera yang viral di media sosial, Randy melaporkan kejadian ini ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang untuk ditindaklanjuti. Rizky Oktora, Muklas Diferensial,
Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jadi tidak ada cerita di Sumatera. Sumatera Selatan akan segera menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan setelah 4 kabupaten dan kota lebih dulu mengambil langkah tersebut. Penetapan status siaga akan dilakukan usai rapat koordinasi antara BPBD Sumsel dan sejumlah pemangku kepentingan. Lonjakan titik panas menjadi salah satu alasan percepatan. Selama Mei, terpantau 523 titik panas, melonjak hampir 2 kali lipat dibanding April yang mencatat 214 titik. Saat ini titik panas tersebar di wilayah Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, dan Kota Prabu Muli. Kebakaran telah terjadi di 9 titik di Ogan Ilir dan 1 titik di Prabu Muli. 4 daerah yang telah menetapkan status siaga karhutlah adalah Musi Banyuasin, Oki, Penukal Abah Pematang Ilir, dan Prabu Muli. Kenapa kita menetapkan status ini lebih awal? Ini gunanya untuk kita menyiapkan baik itu personil maupun peralatan maupun sumber daya yang lain seperti yang disampaikan oleh arahan Pak Gubernur, atensi Bapak Gubernur, bahwa sekecil apapun potensi api harus segera dipadamkan dan upaya penanggulangan bencana karhutlah di tahun ini harus lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur, tentunya masih akan dikoreksi terlebih dahulu di Biro Hukum sebelum dinaikkan oleh Pak Gubernur. Kondisi karhutlah atau musim kemarau di tahun ini akan lebih kering dibanding tahun kemarin, tapi tidak lebih kering dibanding tahun 2023. Penetapan status ini diharapkan mempercepat kesiapsiagaan, termasuk penempatan personil dan peralatan demi optimalisasi penanganan karhutlah tahun ini. Setelah status siaga ditetapkan Gubernur, BPBD Sumsel akan mengajukan bantuan ke pemerintah pusat berupa 3 helikopter waterbombing, 1 helikopter patroli, dan dukungan operasi modifikasi cuaca. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Izin Komandan, selamat siang, melaporkan untuk anggota Lombok telah berhasil. 2 kurir penyeludupan benih lobster ditangkap anggota Satlantas Polrestabes Palembang di kawasan Kecamatan Kertapati, Palembang, Selasa 3 Mei 2025 siang. Saat kendaraan yang pelaku kendarai dihentikan petugas. Dari dalam mobil, polisi menemukan ribuan benur yang disembunyikan di kursi belakang dan ditutupi terpal hitam. Penangkapan berawal dari kecurigaan polisi yang melihat mobil tersebut dikemudikan dengan kecepatan tinggi. Pelaku berinisial SH sebagai sopir dan MH kernet. Setelah dilakukan pemeriksaan, jumlah benur yang hendak diseludupkan mencapai 63.100 ekor dengan nilai sekitar 180 miliar rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, benur tersebut rencananya akan dikirim ke Jambi. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk menelusuri asal benur serta pihak yang terlibat dalam pengiriman. Modus operandi daripada penjual belian ilegal benur atau baby lobster ini terputus. Saat ini terputus yang sedang kami dalami kepada pihak-pihak termasuk pemilik kendaraan karena informasi awal kendaraan rental, artinya adalah proses transportasi itu juga terputus yang nantinya akan kami cek kebenarannya di lapangan. Demikian juga kami akan mencoba secara digital melakukan identifikasi maupun pencarian terhadap nomor-nomor yang dicurigai yang patut diduga sebagai orang-orang yang terlibat atas penjual belian benur maupun baby lobster ini. Para pelaku terancam hukuman penjara hingga 8 tahun serta denda sebesar 2 miliar rupiah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Indra Trio, pria berusia 20 tahun, asal Lorong Jaya Laksana, Kelurahan 34 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, menjadi korban penyerangan dengan busur dan anak panah yang menancap di wajahnya. Kejadian bermula saat Indra dan temannya hendak membeli makanan pada dini hari pada Kamis 5 Juni 2025. Saat keluar dari lorong, tiba-tiba sekelompok pemuda mengejar mereka. Karena ketakutan, Indra dan temannya berlari menghindar.
Namun tak lama setelah berlari, Indra merasakan sesuatu menancap di pipinya. Dia segera dilarikan ke Rumah Sakit Bari Palembang untuk mendapatkan pertolongan. Polisi dari Polsek Seberang Ulu 1 Palembang kini tengah menyelidiki kasus ini. Ketika korban bersama temannya sedang mencari makan, tiba-tiba ada sekelompok orang, lebih kurang 10 orang mengejar. Kemudian korban berlari. Kira-kira 2 menit kemudian korban baru merasakan ada benda asing yang tertancap di pipi sebelah kanannya. Diduga Indra menjadi korban salah sasaran saat sekelompok pemuda tengah tawuran. Tadi dokter DPJP kami dengan dokter spesialis bedahnya juga sudah visit langsung ke IGD. Rencana pasien akan dilakukan tindakan operasi untuk tata laksana lebih lanjut, angkat anak panah dan selanjutnya dioperasi. Karena anak panah menancap cukup dalam, tim medis melakukan operasi untuk mengangkatnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Cuaca yang lebih bersahabat tahun ini berdampak positif pada kesehatan warga Palembang. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut dan demam berdarah dengue menurun signifikan dibanding tahun lalu. Data Dinas Kesehatan menunjukkan rata-rata kasus ISPA yang ditangani puskesmas di Palembang hanya berkisar 5 hingga 10 orang per hari. Sementara itu kasus DBD tercatat sebanyak 382 kasus sepanjang tahun ini, turun hingga 75% dari 1.266 kasus pada periode Januari hingga Mei 2024. Kalau untuk penyakit ISPA untuk tahun ini alhamdulillah kita tidak terdapat peningkatan ya yang signifikan karena memang juga asapnya nggak banyak ya tahun ini. Kemudian juga demam berdarah juga untuk kasus demam berdarah dibandingkan dengan tahun lalu sangat rendah dibandingkan dengan tahun lalu jumlah kasusnya. Jadi seperti itu. Jadi tidak terjadi peningkatan yang tinggi pada tahun ini ya. Alhamdulillah cuaca kita bersahabat jadi tidak banyak ini ya. Meski angka kasus menurun, Dinas Kesehatan tetap mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas jika mengalami gejala penyakit. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pada Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah yang jatuh pada Jumat 6 Juni 2025, Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikromo akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Sabtu 7 Juni 2025. Saat ini sudah ada 11 ekor sapi dan 8 ekor kambing yang berada di area masjid. Diperkirakan jumlah hewan kurban tahun ini akan mencapai 15-16 ekor sapi dan sekitar 14 ekor kambing serupa dengan tahun sebelumnya. Penyembelihan hewan kurban akan dilakukan bekerja sama dengan komunitas Jagal Syar'i Palembang. Sebanyak 2.000 hingga 2.200 kupon daging kurban disiapkan untuk dibagikan kepada masyarakat, khususnya warga sekitar masjid. Idul Adha itu kan jatuh di hari Jumat, sehingga kami memutuskan untuk penyembelihan hewan kurban itu kita laksanakan pada hari Sabtu, hari berikutnya. Pembagian seperti tahun-tahun kemarin itu kita utamakan, kita prioritaskan untuk warga di 2 kelurahan, Kelurahan 18 Ilir dan Kelurahan 19 Ilir. Namun kami juga tetap menampung dan akan memberikan kepada yang umum. Warga yang datang ke sini ke Masjid Agung ini itu di jam-jam pembagian banyak datang, sehingga akan tetap kami layani. Estimasi kami sekitar 2.200 untuk tahun ini kami siapkan 2.200 kantong untuk kami bagikan. Panitia mengimbau agar masyarakat tetap tertib selama pelaksanaan agar kegiatan berjalan lancar dan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kepanikan sempat terjadi di Jalan Ki Gede Ing Suro Palembang saat seekor sapi kurban lepas dari mobil bak terbuka.
Sapi berwarna putih itu berlari sekitar 40 meter dan masuk ke anak sungai, membuat warga kewalahan mengejarnya. Sapi sempat memberontak saat hendak ditangkap dengan tali, hingga akhirnya berhasil dievakuasi setelah hampir 2 jam upaya puluhan warga menariknya dari aliran sungai. Baru turun dari mobil dia lah ngamuk lalu ya tali itu ada salah satu yang putus, lalu ya nggak bisa lagi ditarik, lari, loncatlah dia dari sungai, dari daman. Lalu dari sini terus dia terprosok sekitar sejam, bendem lah ibaratnya. Terus sampai itu ditarik orang yang banyak, sekitar 20-an, sampailah dari sini langsung dibawa tarik ke atas. Sampai alhamdulillah ya sampai sini ya hasil kurban bisa diamankan selamat. Ini sapi apa Kak? Sapi untuk kurban? Untuk kurban. Sapi. Iya. Meski sempat mengamuk, insiden tersebut tidak menimbulkan korban. Aksi heboh ini pun terekam kamera warga dan menjadi perbincangan ramai di media sosial. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sejak usai subuh, warga Palembang mulai berdatangan ke Masjid Agung, pusat pelaksanaan sholat Idul Adha 1446 Hijriah. Lautan jemaah memadati kawasan sekitar masjid, meluber hingga ke jembatan Ampera yang telah ditutup sejak pukul 6 pagi. Sholat Id dimulai pukul 7 dan diikuti puluhan ribu jemaah dari dalam maupun luar kota. Suasana berlangsung hikmat penuh sukacita, mencerminkan semangat masyarakat dalam merayakan Hari Raya Kurban. Wali Kota Palembang Ratu Dewa turut hadir dalam pelaksanaan sholat, mengapresiasi kebersamaan dan sinergi warga yang dinilai sebagai wujud pengabdian dalam keimanan dan ketakwaan. Ibadah kepada tauhid umat, artinya ada jiwa sosial di sana, ada nilai pengabdian keimanan dan ketakwaan di sana, dan juga dalam konteks pemerintahan juga artinya ada pengorbanan pikiran, perasaan, waktu, materi, dan juga harapan kami karena kepemimpinan kami berdua dengan Dinda Prima Salam 105 hari, maka dalam konteks Idul Adha ini kami butuh sinergi, kami butuh kerjasama, kami butuh kolaborasi untuk melaksanakan amanah yang begitu besar ini. Insya Allah akan menjadi ringan bila kita dukung dari semua stakeholder yang ada dan juga masyarakat Kota Palembang. Usai ibadah, warga diimbau membawa kembali alas, koran masing-masing agar tidak mengotori jalan protokol. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan tengah mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk menetapkan nilai pemanfaatan Stadion Madia Bumi Sriwijaya Palembang. Penetapan ini menjadi dasar bagi pihak yang ingin mengelola atau menggunakan stadion secara lebih luas dan profesional. Meski skema pengelolaan jangka panjang masih dalam tahap perencanaan, saat ini stadion tetap dapat digunakan masyarakat. Pemanfaatannya mengacu pada tarif yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2023 tentang retribusi daerah. Kita kan terbuka, kalaupun memang ada pihak lain yang ingin mengelola Stadion Bumi Sriwijaya ini, kita sudah mengajukan ke DJKN untuk menafsir. Kalau memang ada pihak lain yang ingin mengelola ini, kan ada nilai yang harus ditentukan sesuai dengan aturan. Nah itu yang menentukan berapa nilai itu bukan kita, itulah kita mengajukan ke DJKN. Dispora Sumsel menilai dengan pengelolaan yang tepat, Stadion Madia Bumi Sriwijaya berpotensi menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah mulai penyewaan fasilitas yang dikelola pihak ketiga. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Erik menyebut pemusatan latihan selama 6 hari di Bali menjadi salah satu alasan terciptanya kebersamaan antar pemain. Di mana sebelumnya pemain hanya berkumpul 1-2 hari sebelum pertandingan. Kita punya cukup waktu lah untuk tim ini bisa lebih bersama dan mereka mulai juga recovery karena kan habis season panjang kan mayoritas dari mereka. Jadi ya saya lihat juga
chemistry-nya juga mulai terbangun, ya nanti kita lihat hasilnya. Bisa lihat juga auranya, ya saya belum pernah melihat aura kebersamaan seperti ini karena selama ini kan mereka kumpul sehari, 2 hari main, dan banyak juga para pemain-pemain yang baru datang juga, ya perlu waktu lah memang. Berbeda dari penyelenggaraan edisi sebelumnya, Indonesia Open 2025 bernuansa biru. Paling mencolok, karpet lapangan juga ikut berwarna biru. Penyelenggara turnamen bilang ini akan jadi ciri khas Indonesia Open, seperti halnya All England dengan warna abu-abu serta World Tour Finals merah. Nuansa baru ini ditanggapi positif oleh pemain yang bertanding, salah satunya tunggal putra Indonesia Alwi Farhan. Selain karena menyukai warna biru yang akan jadi ciri khas Indonesia Open, warna ini juga dianggap cukup menunjang visibilitas pemain di lapangan. Ya mungkin biru nih unfamiliar yang tadi saya bilang, jarang saya lihat karpet seperti ini dan menurut saya cukup cerah sih. Jadi ketika saya melihat kok dan melihat bola itu enak gitu dipandang menurut saya. Ya mungkin hijau bagus juga, cuma saya rasa ya sudah sering aja sehari-hari. Jadi memang warna yang beda, vibes-nya beda juga. Indonesia puasa gelar juara Indonesia Open sejak terakhir Marcus Gideon Kevin Sanjaya meraih gelar pada 2021. Nuansa baru ini tentu juga jadi harapan pecinta bulu tangkis tanah air untuk segera menyaksikan wakil tuan rumah berdiri tertinggi di podium. Angga Nuriski, Andika Ahadiat, Kompas TV, Jakarta. Tim EPA SFC U20 menyelesaikan laga uji coba terakhir lawan tim lokal David FC pada pertengahan pekan ini dengan kemenangan 3-2. Sebelumnya mereka juga sukses mengalahkan Farmel Hatta 2-1 dan Perez Grata dengan skor 5-0. Dari 3 laga uji coba lokal tersebut, EPA SFC U20 selalu meraih kemenangan. Tim pencari bakat SFC mengapresiasi peningkatan permainan para calon pemain selama beberapa waktu terakhir. Meski begitu, evaluasi masih akan terus dilakukan di berbagai lini. Untuk hari ini progresnya lumayan bagus, baik dari segi fisik mereka sudah menunjukkan ada sedikit peningkatan ya. Terus kerjasama tim juga mereka sudah saling berkomunikasi. Memang ada beberapa pemain yang masih mungkin masih malu-malu atau apa. Ya tetap kita antisipasi karena memang ada kekurangan. Dalam waktu dekat, beberapa pemain akan dicoret hingga tersisa 25 nama untuk melangkah ke tahap berikutnya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjamu Tiongkok di Stadion Gelora Bung Karno, Indonesia langsung tampil ngotot sejak awal laga. Tekanan skuad Garuda akhirnya berbuah hasil di menit 40 setelah Ricky Kambuaya dilanggar di kotak terlarang. Wasit menghadiahkan penalti setelah dilihat lewat VAR oleh Romeni yang menjadi algojo membuka gol bagi Indonesia. Menang 1-0 membuat Indonesia membuka peluang untuk lolos ke kualifikasi Piala Dunia putaran keempat. Tim EPA Sriwijaya FC U20 bersiap menggelar tur uji coba perdana di luar Sumatera Selatan. Akhir pekan ini, mereka akan menghadapi Bandar Lampung FC, klub kontestan Liga 4 di lapangan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Uji coba ini menjadi bagian dari upaya manajemen membentuk karakter tim sekaligus mengukur kesiapan para pemain muda. Selain menambah pengalaman bertanding, laga ini juga menjadi evaluasi performa sebelum menghadapi kompetisi resmi. Kita tetap masih evaluasi, jadi sistemnya kita adalah sistem seleksi berjalan. Jadi misalnya dari hasil uji coba di luar kita mengalami penurunan, merosot, ya tetap kita akan evaluasi lagi. Setelah melawan Bandar Lampung FC, tim EPA Sriwijaya FC U20 dijadwalkan menggelar uji coba lanjutan melawan tim asal Tangerang dan Jawa Barat. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Suasana lengang terlihat di salah satu pusat oleh-oleh haji di kawasan M. Isa Palembang, Sumatera Selatan. Hanya beberapa pengunjung yang datang, meski berbagai produk khas haji seperti air zam-zam, kurma, kacang Arab, sajadah, hingga pakaian muslim tertata rapi menghiasi etalase toko. Pembatasan barang bawaan jemaah haji di tahun sebelumnya menjadikan toko oleh-oleh tetap diburu sebagai alternatif. Namun tahun ini penjualan menurun signifikan, diperkirakan turun hingga 60%. Meski tak seramai tahun-tahun sebelumnya, pembeli masih terlihat. Sekitar 250 liter air zam-zam sudah terjual. Selain penjualan satuan, toko ini juga menyediakan paket oleh-oleh yang bisa dipesan lebih awal dan diambil saat kepulangan dari Tanah Suci. Tercatat baru 1000% baik dalam bentuk satuan maupun paket yang masuk tahun ini. Sedikit menurun malah daripada di tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu malah lumayan ramai, cuman di tahun ini penjualannya menurun lebih sepi, 60%. Bisa mencapai 60% penurunannya. Iya. Buat jamaah-jamaah hajinya itu dibatasin, buat bawanya itu dibatasin. Jadi biasanya mereka perlu buat tambahan, tapi di tahun ini cukup menurun sih. Sebagian konsumen datang bukan untuk diri sendiri, melainkan membelikan pesanan keluarga yang tengah menunaikan ibadah haji. Oleh-oleh haji mas, buat apa? Buat keluarga yang lagi haji kan. Ya ini biasanya kalau nyari oleh-oleh haji biasanya ke toko ini mas. Apa aja nih mas yang kita cari nih mas? Ya nyari apa? Jam-jam, ya kayak misalnya kecangan, apa? Baju-baju oleh-oleh haji, pokoknya yang haji kan lengkap di sini mas. Jadi kan soalnya kan nggak bisa bawa banyak kan dari sana kan. Jadi kita tetap belinya di Palembang. Harga air zam-zam bervariasi, mulai dari Rp100.000 untuk ukuran 1 liter hingga Rp450.000 untuk 5 liter. Sementara paket oleh-oleh dibanderol antara Rp15.000 hingga Rp35.000, tergantung isi dan pilihan konsumen. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menu kebuli identik dengan cita rasa manis dan aroma rempah Timur Tengah. Namun di tangan Tias, pelaku usaha kuliner asal Palembang, kebuli kambing hadir dengan sentuhan berbeda. Ia memadukan kekayaan rasa lokal dalam sajian khasnya, kebuli kambing bakar madu, hidangan bercita rasa gurih, pedas yang menggugah selera. Tias meracik resep sendiri untuk menyesuaikan selera masyarakat lokal yang cenderung menyukai rasa kuat dan kompleks. Proses memasaknya dimulai dari beras basmati yang dimasak dengan minyak samin, susu kental manis, kunyit bubuk, garam, dan bumbu rahasia. Lalu ditambahkan kismis sebagai penyeimbang rasa. Sebagai lauk utama, daging kambing dimarinasi untuk menghilangkan aroma perengus. Kemudian dibumbui dengan bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, dan rempah pilihan. Sebelum akhirnya dibakar hingga matang sempurna dan dilumuri madu. Kebuli kambing bakar madu disajikan lengkap dengan acar dan kentang Mustafa menciptakan perpaduan rasa yang kaya dan seimbang. Lumayan rempahnya itu yang kuat, tapi tidak menghilangkan rasa kambingnya juga, itu sangat lezat dan enak. Terus kebulinya juga itu pulen, nggak yang kering gitu, jadi teksturnya benar-benar yang bisa dibandingin sama yang aslinya itu berbeda. Iya, ini resep yang sudah di remake, sudah dicari-cari sendiri dan itu resep pribadi. Satu hari mungkin bisa 10 tampah ya, 10-15 tampah. Kalau untuk porsian kita lumayan banyak ya, beragam lah setiap harinya. Meski tergolong baru, menu ini semakin diminati terutama momen Idul Adha sebagai hidangan spesial keluarga. Ini enak, gurih, terus kambingnya tuh lembut, mantap buat makan siang. Untuk harganya udah disesuaikan. Mahal nggak? Nggak terlalu mahal, juga terjangkau. Dibanderol mulai dari Rp85.000 hingga Rp300.000. Menu ini bisa dipesan secara daring atau langsung di kedai milik Tias. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi.
Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompastv Palembang. Akhirnya, saya Reski Oktara pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.